Pak Ustadz kan hafal Al-Quran. Insya Allah. Hafal Pak Ustadz? Insya Allah. Okay. Katanya sekarang untuk apa kita hafal Al-Quran lagi? Ya, ada logiknya juga ya. Iya. Kalau kayak zaman dulu kan kita pakai sempoa, berhitung harus. Zaman sekarang memang ya ada kalkulator, ngapain lagi kan? Betul. Ya kan? Kalau sekarang kan Al-Quran kan ada digital, mudah ditemuin, mudah dibeli. Kalau zaman dulu mungkin ya esensinya menghafal itu adalah dulu kan tidak ada alat tulis itu sulit untuk ditemukan. Kalau sekarang kan gampang ditemukan, gampang dipegang. Untuk apa lagi dihafal? Dibaca saja. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan sudah ada alat pengganti otak manusia, sebenarnya sudah dijawab sebenarnya film-film superhero itu. Betapa banyak alat yang error gitu. Akhirnya robot itu melawan manusia. Robot itu melawan manusia. Alat itu melawan manusia. Udah banyak kalau kita mau jawab secara anak muda ya. Alat itu bisa melawan manusia. Tapi kalau manusianya sendiri yang punya rumusnya, itu pasti dia akan mengalahkan alat-alat tersebut. Sehingga pernah suatu ketika ada orang yang berusaha memalsukan Al-Quran. Satu ayat dia rubah. Tapi karena ada satu penghafal Al-Quran, akhirnya tidak jadi diterbitkan Al-Quran itu. Jadi ada satu orang yang berusaha mengubah daripada ayat Al-Quran. Kalau ditanya apa gunanya? Satu, ibadah. Yang kedua, memang disuruh oleh Nabi SAW. Yang ketiga, untuk inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Memang perintah Allah untuk menjaga Al-Quran itu. Jadi senantiasa akan ada guna dan manfaatnya menghafal Al-Quran. Karena alat tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Mesti ada errornya alat tersebut. AI, mesti ada errornya AI itu. Jadi kalau dikatakan alat bisa menggantikan. Apalagi manusia Pak Ustadz kalau kayak gitu. Manusia kan lebih human error. Iya, lebih. Makanya ada regenerasinya. Ada regenerasinya. Saya sudah selesai masa saya, nanti ada anak saya menghafal Al-Quran lagi, anak saya, cucu saya menghafal Al-Quran lagi, mereka menghafal Al-Quran lagi. Kalau berhenti semua, udah ada AI, nggak usah ada yang hafal Quran, siapa yang meneruskan? Kalau AI-nya error. Oke. Iya. Pak Ustadz, ini juga ada nih, ada statement Pak Ustadz Syam viral, nikmat surga itu adalah pesta seks. Oke. Sempat dikecam dan dipanggil MUI. Ini 2017. Wah, ini lama ya? Ini bukan live, ini taping. Jadi ada human errornya ini. Ada human errornya. Waktu itu taping, setelah iklan, aman nggak? Bahaya nih, gue bilang bahaya. Cut. Gue bilang potong kan, karena ini taping, bukan live. Minta di taping, minta di tahu-tahu pas hari libur tayang nggak dipotong. Tidak teredit. Padahal pas menyampaikan itu kita semua sudah bilang bahwa itu berbahaya disampaikan. Akhirnya saya dipanggil MUI, udah ngobrol segala macam. Apa dasarmu menyampaikan itu? Dasar saya dikasih pertanyaan, kenapa laki-laki dijanjikan bidadari di surga? Untuk apa itu? Seakan-akan Islam ini kok bicaranya selalu tentang itu. Ngapain sih tentang ini segala macam? Ada pertanyaan dari luar Islam yang menyerang Islam demikian. Jadi saya kanter ke luar Islam. Maksud saya, emang kenapa gitu? Emang kenapa? Di dunia kita disuruh tahan kok. Gitu. Emang kenapa? Emang Allah salah kalau di surga dikasih? Silahkan sebebas-bebasnya. Gitu. Orang di dunia kita Islam disuruh menahan kok, disuruh nahan pandangan, hanya boleh kepada yang halal gitu. Ya nggak salah dong kalau misalnya Anda mau ini, makanya di dunia ditahan, nanti aja kamu di sana baru pesta. Gitu aku. Oke. Potongannya enggak seperti itu. Tapi setelah nyampe itu aku mikir, bahaya nih. Ini mau bahasa dalam masjid nih. Maksudnya bahasan dalam lingkup kecil. Nggak bisa kalau umum nih.